Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Hikmatul Aulia dari kelas 1A Pendidikan Matematika dengan NIM 21516023, kelompok 8 mata kuliah aljabar dan trigonometri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali bagian materi dari eksponen, yang dimana saya akan menjelaskan yang pertama persamaan eksponen, yang kedua pertidaksamaan eksponen, dan yang ketiga contoh soal. Yang selanjutnya yaitu persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang pangkatnya, bilangan pokoknya, atau keduanya memuat suatu variabel. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk persamaan eksponen. Untuk menyelesaikan soal persamaan eksponen, kita harus memahami dulu bentuk-bentuk dari persamaan eksponen itu. Di sini kita akan membahas berbagai bentuk persamaan eksponen dan cara menyelesaikannya. Nah, langsung saja pada bentuk persamaan eksponen yang pertama. Di sini ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Bentuk persamaan eksponen ini memiliki basis yang sama. Nah, kalau basis atau bilangan pokoknya sudah sama, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Bentuk persamaan eksponen yang kedua yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Bentuk ini berbeda dengan bentuk yang kita bahas tadi. Bentuk persamaan eksponen ini memiliki basis atau bilangan eksponen yang berbeda. Tapi kita harus melihat kalau bentuk yang ini memiliki fungsi eksponen yang sama. Jadi, kalau fungsi eksponen atau pangkatnya beda, ini beda cerita lagi ya, nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Kalau basisnya berbeda, sedangkan pangkatnya sama, maka penyelesaiannya adalah fungsi eksponennya bernilai 0. Kalau dinotasikan menjadi A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, penyelesaiannya fx sama dengan 0. Kenapa harus 0? Karena kalau bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya pasti 1 ya. Sehingga memenuhi persamaan A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Tadi kan sudah disebutkan kalau fx-nya itu 0. Jadi A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0, hasilnya menjadi 1 sama dengan 1. Bentuk persamaan eksponen yang ketiga, ada bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Di bentuk ini kita bisa melihat kalau tidak ada yang sama, baik basisnya ataupun pangkatnya. Nah, jadi ngerjainnya gimana? Untuk mengerjakannya kita harus menggunakan logaritma. Jadi, kalau bentuk basisnya tidak sama dan pangkatnya juga tidak sama, kita bisa melogaritmakan kedua ruas. Maka akan menjadi A pangkat fx sama dengan B pangkat gx menjadi log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Persamaan eksponen yang selanjutnya ada bentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Berbeda dengan bentuk sebelum-sebelumnya yang basisnya berupa konstanta, di bentuk ini basisnya bukan hanya konstanta saja, tapi juga mengandung variabel. Jadi, ada beberapa kondisi yang memenuhi untuk bentuk ini. Di antaranya, yang pertama, gx sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx-nya akan bernilai genap. Dan yang ketiga, fx sama dengan 1. Kita bahas satu-satu ya. Tadi yang pertama itu ada gx sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak sama dengan 0. Mengapa? Coba kita lihat bentuk persamaan yang kita punya tadi. Fx pangkat gx sama dengan 1. Kalau fx-nya bukan 0, maka gx-nya harus bernilai 0. Karena bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1, kecuali 0. Karena jika 0 pangkat 0, hasilnya bukan 1, tapi tak terdefinisi. Yang kedua, ada fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx-nya akan bernilai genap. Lihat lagi bentuk persamaan yang kita punya tadi, yaitu fx pangkat gx sama dengan 1. Kalau fx-nya adalah negatif 1, maka gx-nya haruslah genap. Hal ini dikarenakan jika negatif 1 dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah 1. Kalau dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif 1.
Yang selanjutnya tadi ada fx sama dengan 1. Hasil ini jelas ya, karena jika basisnya adalah 1, mau dipangkatkan berapapun hasilnya pasti 1. Bentuk persamaan eksponen yang selanjutnya di sini ada bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Bentuk persamaan eksponen ini memiliki basis atau bilangan pokok yang berbeda, tetapi memiliki pangkat yang sama. Jika bentuknya seperti ini, ada 3 solusi yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan penyelesaian dari soal persamaan eksponen dengan bentuk seperti ini. Yang pertama, fx sama dengan gx. Yang kedua, fx sama dengan min gx dengan syarat hx bernilai genap. Dan yang ketiga, hx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx juga tidak sama dengan 0. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada fx sama dengan gx. Karena pangkatnya sama, kita bisa menyamakan basisnya sehingga persamaannya bernilai benar. Yang kedua ada fx sama dengan min gx dengan syarat hx bernilai genap. Ini mirip seperti yang kita bahas sebelumnya. Ingat, kalau bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan genap, maka akan menjadi bilangan positif. Contohnya gini, 2 pangkat x sama dengan min 2 pangkat x akan bernilai benar jika x-nya adalah bilangan genap. Contohnya 2, jika kita memasukkannya ke 2 pangkat x sama dengan min 2 pangkat x, maka hasilnya menjadi 4 sama dengan 4. Benar kan? Yang ketiga ada hx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx juga tidak sama dengan 0. Ini juga mirip seperti yang kita bahas tadi. Kalau basis kedua ruas bukan 0 dan kedua ruas dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya menjadi 1 sama dengan 1. Bentuk persamaan eksponen yang terakhir di sini ada bentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Dalam bentuk ini basisnya sama, sedangkan pangkatnya berbeda. Kalau bentuknya seperti ini, penyelesaiannya yaitu yang pertama ada gx sama dengan hx, yang kedua fx sama dengan 1, yang ketiga fx sama dengan min 1 dengan syarat gx dan hx harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Dan yang keempat ada fx sama dengan 0 dengan syarat gx dan hx harus positif. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Gx sama dengan hx. Karena basisnya sudah sama, maka kita harus menyamakan pangkatnya agar persamaannya bernilai benar. Yang kedua ada fx sama dengan 1. Kalau basisnya 1, mau pangkat berapapun pasti hasilnya 1, sehingga persamaannya bisa bernilai benar, yaitu 1 sama dengan 1. Yang ketiga ada fx sama dengan min 1 dengan syarat gx dan hx harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, kalau basisnya 1, mau pangkat berapapun hasilnya kan 1, tapi sekarang basisnya negatif 1. Jadi pangkat di kedua ruas harus sama-sama ganjil atau sama-sama negatif, walaupun nilai berbeda itu tidak masalah. Yang keempat ada fx sama dengan 0 dengan syarat gx dan hx harus positif. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa harus positif? Hal ini karena kalau 0 dipangkatkan dengan bilangan negatif, hasilnya tak terdefinisi. Yang selanjutnya ada pertidaksamaan eksponen. Pada dasarnya, cara menyelesaikan pertidaksamaan eksponen itu tidak jauh berbeda dengan persamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen memiliki karakteristik, yaitu menggunakan tanda pertidaksamaan untuk menghubungkan dua fungsi bilangan berpangkat. Tanda pertidaksamaan yang dimaksud dapat berbentuk kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Pertidaksamaan eksponen ini memiliki beberapa sifat yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Sifat yang pertama untuk A lebih dari sama dengan 1, yaitu yang pertama, A pangkat fx kurang dari A pangkat gx menjadi fx kurang dari gx. Yang kedua, A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx menjadi fx lebih besar dari gx. Yang ketiga,
A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx menjadi fx kurang dari sama dengan gx. Yang keempat, A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx menjadi fx lebih besar dari sama dengan gx. Sifat yang kedua untuk A lebih dari A dan A kurang dari 1, yaitu yang pertama ada A pangkat fx kurang dari A pangkat gx menjadi fx lebih besar dari gx. Yang kedua, A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx menjadi fx kurang dari gx. Yang ketiga, A pangkat fx lebih kecil dari sama dengan A pangkat gx menjadi fx lebih dari sama dengan gx. Yang keempat, A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx menjadi fx kurang dari sama dengan gx. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari materi persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Nah, contoh soal yang pertama ini merupakan contoh soal persamaan eksponen. Di sini ada persamaan 5 pangkat 3x ditambah 2 sama dengan 25. Nah, di sini cara pengerjaannya kita samakan dulu basisnya atau bilangan pokoknya, basis yang di ruas kiri dan di ruas kanan. Basis di ruas kiri adalah 5. Nah, kita samakan dulu basis di ruas kanannya juga menjadi 5. Jadi kita cari 5 dipangkatkan berapa yang hasilnya 25. 5 dipangkatkan 2 ya, yang hasilnya 25. Jadi kita tulis 5 pangkat 3x ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, karena basisnya sudah sama, kita bisa coret atau menghilangkan basisnya, lalu kita turunkan pangkatnya, yaitu 3x ditambah 2 sama dengan 2. Nah, 2 yang di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan dan tandanya berubah menjadi negatif, menjadi 3x sama dengan 2 dikurangi 2 menjadi 3x sama dengan 2 dikurangi 2 kan 0. Jadi x sama dengan 0 dibagi 3, x sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0. Sekarang kita buktikan, tadi kan x-nya 0, kita masukkan pada persamaan yang tadi yaitu 5 pangkat 3x ditambah 2 sama dengan 25. Jadi 5 pangkat 3, tadi kan x-nya 0, jadi 5 pangkat 3 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 25, menjadi 5, 3 kali 0 kan 0, ditambah 2 jadi 2, jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. 5 pangkat 2 yaitu 25 sama dengan 25. Jadi hasilnya sama ya. Berarti terbukti benar. Nah, sekarang ada contoh soal yang kedua. Di sini ada persamaan 7 pangkat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 1. Sama seperti persamaan yang sebelumnya, di sini kita samakan dulu ya bilangan pokok di ruas kiri dan di ruas kanannya. Maka kita rubah 1 ini dipangkatkan berapa yang hasilnya menjadi 7, menjadi sama-sama 7 ya, yaitu 7 pangkat 0. Jadi 7 pangkat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 7 pangkat 0. Nah, karena basisnya sudah sama, kita coret lalu kita turunkan pangkatnya menjadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, soal ini merupakan soal pemfaktoran ya. Sekarang kita cari pemfaktorannya, yang dimana jika dikalikan menghasilkan negatif 3 dan jika ditambahkan menjadi negatif 2. Jadi x tambah 1 dan x min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita turunkan x tambah 1 sama dengan 0 menjadi x sama dengan min 1 dan x min 3 sama dengan 0 sama dengan menjadi x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 1 dan 3. Yang selanjutnya di sini merupakan soal pertidaksamaan eksponen. Di sini ada persamaan 5 pangkat 3x dikurangi 6 kurang dari 25.
Sebenarnya sama seperti persamaan eksponen. Di sini kita samakan dulu basisnya atau bilangan pokoknya. Nah, bilangan pokok yang di ruas kiri yaitu 5. Sekarang kita rubah bilangan pokok yang di ruas kanan. 5 dipangkatkan berapa? Yang hasilnya 25, yaitu dipangkatkan 2 ya. Jadi 5 pangkat 3x dikurangi 6 kurang dari 5 pangkat 2. Sekarang kita coret bilangan pokoknya, lalu kita turunkan pangkatnya menjadi 3x dikurangi 6 kurang dari 2. 3x kurang dari 2. Negatif 6 yang di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi berubah tanda menjadi positif. Jadi 2 ditambah 6 jadi 3x kurang dari 2 tambah 6 8. X kurang dari 8/3. Jadi himpunan penyelesaiannya X kurang dari 8/3 untuk X anggota bilangan real. Untuk soal yang terakhir, di sini ada persamaan 1/3 pangkat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1 lebih besar dari 1/9. Di sini kita samakan dulu bilangan pokoknya. Jadi 1/3 pangkat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1 lebih besar dari 1/3 pangkat 2. Nah, 1/9 ini kan bisa dirubah ya menjadi 1/3 pangkat 2. Kenapa 1/3 pangkat 2? Karena 1 dikalikan 1 dipangkatkan berapapun kan tetap 1 ya. Jadi sama-sama saja. Nah, setelah bilangan pokoknya sama, kita coret lalu kita turunkan pangkatnya menjadi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1 kurang dari 2. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1. 2 yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi berubah tanda menjadi negatif 2 kurang dari 0. X kuadrat dikurangi 2X min 1 dikurangi 2 menjadi min 3 kurang dari 0. Nah, ini juga sama ya, pemfaktoran yang dimana jika dikalikan menghasilkan negatif 3 dan jika dijumlahkan menghasilkan negatif 2. Jadi pemfaktorannya X min 3 dan X tambah 1 kurang dari 0. X min 3 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 3 dan X tambah 1 sama dengan 0 menjadi X sama dengan min 1. Maka himpunan penyelesaiannya X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari 3 untuk X anggota bilangan real. Mungkin itu materi mengenai persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen beserta contoh soalnya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.